Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Budi di Kebumen. Mas Budi menceritakan tentang di Kebumen. Mohon maaf, Mas Budi di Semarang. Kebumen nanti cerita selanjutnya. Mas Budi di Semarang itu menceritakan tentang satu kejadian horor yang ya belum lama terjadi ya, sekitar tahun 2013 atau 13 tahun yang lalu. Nah, Mas Budi itu waktu itu di tahun 2013 dia baru pertama kali kerja dan ya dengan ijazahnya itu alhamdulillah Mas Budi itu diterima di sebuah perusahaan swasta tentu saja dan menjadi seorang OB, dan itu bukan outsource tapi langsung diambil sama perusahaan tersebut. Ya wis lah, dijalanilah pekerjaan itu. Nah, waktu itu udah sekitar 1 tahun tuh si Mas Budi bekerja di sana, belum genap 1 tahun, sekitar 11 bulan. Udah lumayan cukup kenal dengan semua karyawan yang ada di situ. Jam operasionalnya pun standar. Jadi ada 2 OB di sana, ada 2 shift lah. Ada shift pagi, itu mereka yang dari pagi-pagi itu dari sekitar jam 6 itu udah datang, ngeberes-beresin semuanya, nyiapin air minum dan sebagainya. Nanti pulang itu agak sore gitu kan, ya mungkin sekitar jam 2 atau jam 3 ya. Nah, ini ada shift sorenya, itu berangkat sekitar jam 1 nanti sampai jam 9 malam kayak gitu. Dan Mas Budi pada waktu itu dapat shift yang sore, shift malamnya itu ya. Dan dia juga udah terbiasa justru di shift sore itu enak, karena yaitu sorenya tuh lumayan cukup adem, pekerjaan juga ya gitu-gitu aja, dia tuh nikmatin lah intinya. Dan satu hal lagi, ada momen sore itu biasanya ngumpul tuh karyawan-karyawan yang masih muda-muda, belum pengen pulang ke rumah, nanti ya nongkrong-nongkrong di sekitaran kantor di sana sambil ngobrol-ngobrol. Mas Budi pun ikut gabung di situ gitu ya, belajar juga apa sih yang mereka obrolin. Kadang ya cuman bercanda-canda doang, kadang ngomongin masalah pekerjaan. Nah, dari situ Mas Budi sedikit tahu, oh ternyata ini ya bergeraknya usahanya itu jalannya seperti ini dan seperti ini kayak gitulah. Lumayan dapat informasi sampai itu tadi pada suatu hari dia shift sore ya. Ini awalnya Mas Budi itu sebenarnya badan itu udah nggak enak, tapi setelah minum obat warung begitu kan, sakitnya itu udah mulai lumayan cukup mendingan. Ya dia tetap berangkat normal, udah sakit udah nggak terlalu, tapi memang agak sedikit lemes waktu itu. Dan beberapa anak-anak kantor juga sempat ngomong, "Bud, kamu lagi meriang ya Bud? Ya lagi sakit ya Bud?" "Iya, lagi masuk angin," jawabannya itu begitu. Udah akhirnya Mas Budi tetap kan seperti biasa, ini mau iklan dulu sebentar gitu ya, biar nggak kepikiran. Bawang gorengnya Wiji seperti biasa ya kawan-kawan, jangan bosen-bosen gitu. Ini kewajiban ini. Bawang gorengnya Wiji, bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa singkong, tanpa micin dan sebagainya. Bawangnya sendiri dari bawang Brebes yang terkenal dengan rasa dan aroma yang kuat. Nah, untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat mesen, bisa dipesan di bawah ini. Ada di Shopee, Tokopedia, TikTok, atau di nyaiwiji.com. Monggo. Di RIM juga nanti ada ya, bisa dipesan di sana. Untuk kawan-kawan yang jualan juga bisa mulai naro-naro barang di situ, iseng-iseng aja gitu kan, biarpun nggak ada yang lihat, belum ada yang lihat, cuman kan lumayan gratis gitu di situ. Monggo, bawang gorengnya dilarisin, sama di RIM-nya juga, di aplikasi RIM itu juga dimanfaatkan. Itu aja, kita lanjut cerita dari Mas Budi tadi. Nah, berangkatlah sore dalam kondisi yang nggak enak badan, cuman udah nggak terlalu dirasa.
Nah, sore itu kebetulan harinya tuh hari Kamis, jadi malam Jumat ya. Jadi biasanya kalau misal Kamis malam Jumat, karyawan itu masih balik, apa ya, baliknya tuh pada cepet lah intinya. Jam 5 itu udah mulai pada keluar, blar udah mulai pada pergi. Yang nongkrong pun ada, cuman beberapa, sebagian besar itu mereka tuh punya acara sendiri di luar sana. Dan ya, Mas Budi itu shift sore itu sendirian. Dan kayak gitu, udah tahu polanya. Oh, hari ini bakalan sepi. Dan akhirnya apa? Nantilah nunggu ini nongkrong-nongkrong dulu sampai menjelang maghrib, atau maghrib biasanya karyawan itu pada pulang gitu. Nah, Mas Budi sendiri tuh di sana. Ada security, cuman security-nya tuh lagi di depan, di luar gerbang. Nah, Mas Budi di situ, siap-siap aku mau ngerapiin gitu ya, mau tak kerjain semuanya. Nah, itu kantor itu tuh 2 lantai. Di bawah itu ada area ya tempat umum lah, seperti itu, ada buat meeting, ada buat istirahat juga, ada pantry-nya juga, ada resepsionisnya ya, ruang depan itu. Nah, untuk kerjanya itu di lantai 2 sana, dan tempat kerjanya itu menyatu jadi satu, bener-bener dibral semuanya, meja panjang, karyawan berjejer-jejer di sana. Nah, Mas Budi pun fokus pertama itu di atas dulu. Dia pun akhirnya naik ke atas ke sana. Mau siap-siap, udah bawa lantainya tuh nggak pakai karpet, jadi cuman pakai lantai doang begitu. Jadi ya masih pakai pelan gitu, bukan pakai vacuum cleaner. Nah, mau siap-siap mau ngepel tuh si Mas Budi. Begitu ngelihat ke atas, ke lantai 2, di sana masih ada 1 karyawan. Itu lagi duduk di kursinya, salah satu karyawan itu yang namanya Mbak Nanda. Pojok sana, paling jauh. Mbak Nanda belum pulang ternyata. Sudahlah, nantilah gitu kata si Mas Budi. Biasanya pokoknya nunggu karyawan selesai semua, kata si Mas Budi. Akhirnya dia pun turun lagi. Nah, turun lagi ya tengah-tengok begitu sekitar jam 7 malam. Jadi masih sore ya. Ini dia pun akhirnya naik lagi ke sana. Kalau nungguin Mbak Nanda pulang, nggak bakalan kelar-kelar nanti pekerjaanku kan. Akhirnya ya dia pun naik ke atas lagi, mulailah dibersihin gitu, srek. Mas Budi pun nyapa, belum pulang Mbak. Itu si Mbak Nanda cuman ngangguk begini, mungkin dia lagi sibuk gitu ya. Mungkin lah, yang penting aku nyapa lah, niat baik, meskipun cuman dijawab anggukan, berarti dia tuh lagi sibuk, lagi fokus, lagi konsentrasi sama pekerjaannya. Mas Budi pun mulai ngepel, serak dari yang paling deket sama tangga ke situ, muter areanya Mbak Nanda nanti terakhiran ya, sekaligus nungguin barangkali dia mau pulang atau bagaimana. Selama ngepel itu Mas Budi tuh nyium sisa-sisa bau parfum karyawan. Cuman hari itu bau parfumnya itu agak sedikit aneh, baunya itu lebih cenderung ke melati. Dan anehnya lagi, biasanya kan sisa-sisa parfum itu nggak lama gitu ya. Ini kok baunya kuat banget ya, baunya itu tabet gitu. Kayak parfum yang baru dicerot, baru disemprotin seperti itu. Dan yang bikin aneh lagi itu apa? Baunya itu ya melati banget. Kok baunya melati banget begini? Sudah enggak apa-apa, yang penting aku ini. Sambil ngeliatin ke arah Mbak Nanda sesekali, ya wes gitu kan, cuman sebatas itu. Dilanjut lagi. Mas Budi nggak mau mantengin Mbak Nanda dari belakang, ada CCTV, nanti kan ketahuan, malu. Jadi terus digosok itu lantai kesana kemari sampai Mas Budi itu tiba. Lewatin saat mendekat ke arah Mbak Nanda, Mas Budi pun nggak ngelirik gitu ya, nggak ngeliatin itu tadi karena ada CCTV, nggak enak. Kalau nggak ada sih, lumayan nih gitu ya, screening. Dari belakang, Mbak Nandanya juga nggak tahu. Mbak Nanda itu cantik soalnya, kata Mas Budi. Udah kesana mendekat dan mulai ngepel di depannya Mbak Nanda di sana. Begitu ngomong, misi ya Mbak ya, Mas Budi kan sambil ngelihat mukanya si Mbak Nanda.
Nah, di situ begitu ngelihat mukanya Mbak Nanda, ternyata itu bukan dia. Itu muka, rambutnya kan panjang gitu kan. Mukanya itu pucat dan mukanya itu nggak ada apa-apanya, kosong. Nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, bener-bener kayak daging paha kali ya, seret begitu, memanjang ngebentuk muka seperti itu. Pertama Mas Budi, aku salah lihat atau enggak ya? Tak penteling lagi, diliatin lagi, ternyata memang bener kayak gitu. Nah, disitulah baru lantai habis dipel kan. Mas Budi lari, ketendang si itunya, apa pelannya, embernya. Ya otomatis tumpah, sempet geladuk, sempet jatuh sebentar, berusaha kabur ke sana licin-licin, tapi alhamdulillah dia pun bisa kabur. Begitu sampai tangga, kan mastiin sejenak ini lagi ngapain gitu kan si perempuan itu. Nah, begitu nengok ke sana, ke arah belakang, si perempuan itu posisinya tuh masih duduk, nggak pindah kemanapun. Dia pun langsung turun ke bawah sana nyari security. Security-nya dicariin, namanya Anto. Tok gitu kan, Tok. Ya, kenapa Bud? Tok, di atas, Tok, di atas. Di atas kenapa? Di atas ada setan, Tok. Di atas ada setan. Iya, beneran di atas itu ada setan, Tok. Sumpah, aku ngelihat lagi duduk di kursinya Mbak Nanda, Tok. Mbak Nanda. Ya emang Mbak Nanda belum pulang, kata si Anto. Wah, belum pulang apaan, itu bukan Mbak Nanda, itu setan. Setan apaan, katanya begitu kan. Beneran, Yuto, kalau nggak percaya tengokin, tapi kamu yang depan, katanya. Ya udah, ayo tengokin. Akhirnya ditengokin lah. Itu masih sore ya, jam 7 setengah 8 lah. Ditengokin lah sama Mas Anto, security itu ke atas sana. Begitu ditengok ke atas, ada perempuan itu lagi duduk di situ. Tok, itu setan, Tok, itu bukan Mbak Nanda, Tok. Masa sih orang itu Mbak Nanda, kata si Antonya. Itu Mbak Nanda. Sumpah, Tok, coba sih, Tok, coba kamu, Tok. Sana, Tok. Apa, Mbak Nanda? Mbak Nandanya itu nengok. Iya Mas Anto, gitu kan. Kenapa Mas? Mau tutup kantornya atau bagaimana? Yo, enggak, Mbak. Mau memastikan itu Mbak Nanda tuh bukan, katanya begitu. Ya orang ini aku emang siapa, kata gitu. Enggak, jangan ngaco kata si Mbak Nanda gitu kan. Tuh, si Mas Antonya kan, tuh, lihat. Itu Mbak Nanda kan? Iya, kok bisa ya gitu. Ini namanya tak ganti ya, lupa gitu. Gara-gara cerita ini setelahnya ini, tak ganti namanya Ari gitu aja. Mas Ari pun, si OB tersebut, itu tadi. Iya ya, Tok ya. Itu Mbak Nanda ya, Tok ya. Terus kamu gimana ceritanya? Bentar, Tok, tak tengokin. Nah, Mas Anto, bukan Mas Anto, Mas security ya. Ya setelah Mas Ari lah gitu aja ganti. Mas Ari pun nengok ke sana. Begitu ditengok, embernya kan tadi sempat ketendang ya, dan itu tumpah, itu kan ada airnya, harusnya kan meluber ke sana. Embernya itu posisinya berdiri, mendekat ke situ. Ri, mau dibersihkan, Ri, mau dipel, Ri, kata si Mbak Nandanya. Mas Ari manggilnya waktu itu. Mas Ari mau bersihin. Iya Mbak, tapi enggak apa-apa Mbak, santai aja, katanya. Santai aja. Iya bentar lagi kok, aku paling 10 menit lagi pulang, kata si Mbak Nanda. Oh Mbak, santai aja. Akhirnya si Mas Ari pun ngepel begitu kan, sambil ngeliatin Mbak Nanda begitu. Ya ngeliatinnya mungkin ketahuan sama Mbak Nanda gitu ya. Kenapa Mas Ari ngeliatin aku terus gitu ya? Kenapa? Kucel ya? Atau bagaimana? Enggak Mbak, susah diceritainnya, katanya begitu. Emang kenapa? Nanti aja di Mbak, nanti aja. Oh ya wis lah, aku tak kelarin kerjaan. Akhirnya apa, Mas Santo pun ngelarin itu pekerjaannya sampai selesai tuh, udah selesai. Mbak Nanda pun siap-siap pulang. Nah begitu pulang, di depan itu masih sempat ngobrol. Tok, Ri, apa yang terjadi gitu kan, nanya. Nah akhirnya diceritakan sama Mas Anto juga, security. Nggak tahu nih si Ari, tahu-tahu lari dari atas ketakutan, katanya ngelihat Mbak Nanda itu berubah jadi setan, katanya begitu.
Oh sembarangan katanya begitu kan, gimana. Akhirnya diceritakanlah sama Mas Ari itu tadi seperti ini. Dan akhirnya sudah tuh Mbak Nanda kan akhirnya pulang. Lah Mas Ari ngelarin pekerjaan yang di ruang bawah. Kalau di ruang bawah itu aman. Dan sampai kurang lebih sekitar jam 9 akhirnya Mas Ari pun pulang. Nah udah kan pulang cerita sama orang tuanya, tadi aku ngalamin begini. Udah hari itu kan malam Jumat ya. Jumat paginya cerita itu kan nyebar dari Mas Anto yang cerita gitu kan, terus karyawan-karyawan pada ngedenger. Akhirnya si Mas Arinya kan ditanya-tanya, waktu itu berangkatnya tuh pagi shiftnya. Iya Ri, semalam kamu ngeliat ini? Iya, dan ternyata apa? Siangnya Mbak Nanda itu ndak masuk. Loh Nanda ndak masuk malah gitu kan. Sakit kali, katanya memang sakit waktu itu. Jangan-jangan kesambet atau bagaimana. Nah dari situlah Mas Ari juga, iya ya, kenapa ya? Ada apa ya gitu, bertanya-tanya waktu itu. Dan Mbak Nanda ke depannya, bahkan itu kan Jumat, Sabtu kan libur, Minggu libur. Nah, hari Seninnya Mbak Nanda itu pun belum masuk. Bahkan dengar-dengar Mbak Nanda itu dirawat di rumah sakit waktu itu. Dirawat di rumah sakit. Nah, ini Mas Ari pun, aku pengen nengokin gitu. Aku pengen nengokin Mbak Nanda ke sana. Akhirnya kan sama karyawan yang lain, rombongan itu nengokin Mbak Nanda. Dan kondisinya Mbak Nanda itu aneh menurut mereka itu. Dia tuh cuman bengong doang. Ditanyain itu nggak ngeresponnya itu jarang-jarang. Kalau ditanya begini ya cuman senyum, meskipun sakit tapi masih cantik kata si Mbak Ari. Biasanya yang namanya Nanda itu memang cantik ya. Terus apa? Biasanya, nggak semuanya. Tapi ya perempuan itu cantik. Semuanya cantik. Mbak Nanda itu saat menjawab kayak orang blank. Terus jawabnya itu 3 pertanyaan yang dijawab cuma 1. Itu pun jawabannya tuh singkat-singkat. Kenapa ya sampai seperti ini gitu kan? Kan di sana ada keluarganya. Awalnya gimana gitu kan. Jadi keluarganya pun cerita. Begitu sampai di rumah waktu itu, ternyata setelah bersih-bersih, setelah mandi dan sebagainya, Mbak Nanda kan masuk kamar. Dia tuh yang mau beberes sekaligus siap-siap untuk istirahat. Nah saat mau istirahat tersebut, tiba-tiba itu Mbak Nanda nangis di sana. Nah setelah nangis, loh Nanda kenapa? Keluarga kan pada khawatir. Akhirnya diketok pintu, nggak dikunci. Pintu dibuka jegrek, malah Mbak Nandanya itu marah-marah. Dan marah-marahnya itu nggak jelas. Ini marahnya ke siapa? Nyebutin nama tapi yo ndak tahu namanya, gonta-ganti terus kayak narator gitu ya. Salah nama tadi ini, si ini jadi Ari. Padahal Ari itu nama panjangnya. Kawan-kawan jangan berburuk sangka dulu gitu ya. Ya itu ngelesnya begitu. Nah itu disebutin nama si ini, keluarga ndak tahu itu siapa, teman kerja atau siapa. Itu kayak gitu. Dan namanya tuh ganti-ganti terus. Kadang nyebutnya Soleh, kadang nyebutnya Sarkim, kadang nyebutnya Edi, siapapun itu, Herman gitu kan. Itu kayak gitu terus. Kenapa ya? Nah setelah itu si Mbak Nanda itu pingsan, badannya lemes, dan ya kita semua bingung kan. Akhirnya ya udah dibawa ke rumah sakit dan dirawat sampai saat itu. Bahkan apa, sakitnya Mbak Nanda itu lumayan cukup lama, sampai 1 minggu dirawat di rumah sakit. Akhirnya Mbak Nanda pun ya udah rawat di rumah aja, rawat jalan gitu kan. Akhirnya rawat jalan di rumah. Nah ini Mas Ari yang dari awal melihat itu, dan memang ceritanya udah dihubung-hubungin gitu kan. Mas Ari kan secara tidak langsung jadi ikut terlibat di sana. Ya sebagai bentuk apa ya, bukan bentuk tanggung jawab sih, Mas Ari merasa kasihan aja sama Mbak Nanda. Akhirnya apa, dia pun ya sesekali sering nengokin, kalau ndak cuman lewat depan rumahnya doang. Barangkali di depan ada Mbak Nanda atau bagaimana. Ya sesekali mampir ke rumah ke sana, nanyain gitu ya, disambut sama orang tua, sama teman yang lain ya, maksudnya teman kantor yang lain. Diliatin kondisinya Mbak Nanda itu masih sama aja begitu. Bahkan
badannya itu sekarang lebih kurus, mukanya itu udah terlihat lebih tua ya waktu itu ya. Udah nggak seger lah. Kasihan ya, kenapa ya Mananda seperti itu ya? Ri, coba kamu pikir-pikir sih, Ri. Kenapa kok begitu sih, Ri? Coba kamu pikir. Ya Mas Ari nggak ada apapun, dia tuh perasaan udah menceritakan semuanya. Aku nggak ngerti gitu ya. Cuman kalau masalah begini tuh harusnya ya mesti nyari mbah, katanya begitu kata si Mas Ari. Dan nggak tahu apa yang dilakukan oleh keluarganya Mbak Nanda. Yang jelas Mbak Nanda itu akhirnya mengundurkan diri dari perusahaan tersebut karena udah lama nggak masuk ya, nggak enak. Dan sekitar 1,5 bulan kemudian Mbak Nanda itu sembuh dan main ke sana ke kantor. Nah saat main ke kantor sangat disambut begitu kan, Nanda udah sembuh, Nanda udah sembuh. Udah ngobrol-ngobrol di sana, nggak bekerja di situ tapi lagi nyari di tempat lain waktu itu ya. Cuman mampir ke sana dan ngobrol-ngobrol. Mbak Nanda pun cerita. Dia itu cerita begini mengenai Ari ya, Mas Ari. Ri, aku seingatku malam itu, tapi ini nggak tahu kayak apa ya, pikiran keduaku kayak semacam memori tapi nggak terlalu kuat, kayak aku itu ngalamin mimpi. Aku memang lihat kamu, Ri, kamu tuh ngepel di depan, terus tiba-tiba kamu itu ketakutan. Kamu lari, kamu jatuh, numpahin ember semacam itu. Meskipun embernya sebenarnya nggak tumpah ya, Ri ya. Dan ya itu, aku nggak tahu. Habis itu tuh aku dibawa pergi kemana. Kayak pikiranku tuh melayang, kayak aku tuh lagi mimpi. Padahal aku tuh lagi ngerjain sesuatu. Sampai akhirnya ya itu terlambat terus. Nggak kelar-kelar. Aku cuman duduk diem aja di sana. Pikiranku tuh nggak di situ, Ri. Dan aku dibawa kemana lah, nggak tahu lah. Pindah-pindah intinya, kayak mimpi seperti itu. Kemudian, udah aku tahu-tahu balik. Dan aku ngeliat kamu sama Mas Anto, Mas Ari gitu, manggilnya Mas ya. Aku ngeliat Mas Ari sama Mas Anto, kayak orang ketakutan seperti ya. Udah, aku pun akhirnya pulang. Dan sesampainya di rumah, yaitu habis mandi dan yang lain-lain, aku itu nggak ingat apa-apa lagi. Sampai beberapa hari kemarin gitu ya, aku bener-bener blank, aku bingung gitu ya. Aku ingetanku tuh cuman kayak mimpi, jadi ndak kuat. Lah aku juga nggak ngerti, kata si Mbak Nanda. Cuman sekarang gimana, Mbak? Sekarang alhamdulillah udah baik, udah diobatin ya sama beberapa pihak, sama beberapa orang. Alhamdulillah sekarang aku udah baikan. Mbak, katanya kenapa, Mbak? Aku juga nggak ngerti katanya kenapa. Aku bingung dengan penjelasannya. Lah wis ya, mungkin cara gampangnya mirip-miripnya tuh mungkin aku kayak kesambet. Kalau ndak kesambet ya mungkin aku kena santet, kena guna-guna semacam itu. Oh begitu, Mbak, serem ya, Mbak ya, berarti ya, Mbak ya. Mbak Nanda sih cantik, kata si Mas Arinya begitu. Masa sih, Ri, gitu? Wah, aku kan sekarang udah begini, udah kurus sekarang. Enggak kok, Mbak, masih cantik, katanya begitu. Ari lagi ngusahain, katanya. Ya nggak apa-apa ya Mbak Nanda, ya nggak apa-apa, katanya. Makasih ya, Ri, ya udah dikatain cantik gitu kan. Nanti minggu nonton ya, Ri, gitu. Bercanda-canda waktu itu. Mas Ari berharap itu beneran, tapi ternyata enggak. Dan akhirnya wes Mbak Nanda hari itu ketemu sama anak-anak, meyakinkan kalau dirinya sehat, udah sehat ya, udah baik-baik aja. Akhirnya dia pun lanjut bekerja di tempat lain. Mas Ari pun tetap lanjut di sana. Dan ya ceritanya berakhir sampai di sini aja. Mungkin cerita ini tidak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semua di malam minggu ini ya gitu. Terima kasih Mas Ari, namanya udah diganti dari Kebumen sana. Iya kan, dari Kebumen ya, terima kasih banyak. Dari Semarang. Terima kasih banyak Mas Ari, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks Kriam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, spesial bawang goreng premium ini juga terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu ngelarisinnya, terima kasih. Untuk kawan-kawan yang belum download RIM, di-download sekarang, dimainin, diramein di situ gitu ya. Itu aja.
Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riang Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.